Hey everyone, how are you? Welcome back to our class. Today's lesson we are going to learn about cause and effect. Di video kali ini kita akan belajar tentang sebab dan akibat. Mungkin kamu sudah pernah mendengar kata ini, namun kita akan memperdalam lagi. Kapan kita tahu, paham bagaimana membedakan antara cause and effect? Ya, what's the difference between cause and effect? Apa saja perbedaannya? Maka kita bisa lihat contoh berikut ini. Ya, jadi cause, we use cause to tell about the reason or motive and action. Jadi yang pertama adalah untuk menceritakan alasan atau motif kita melakukan sebuah tindakan. Ya, apa alasan kita? Ya, apa motif kita melakukan itu? Apa motif kita mengerjakan sebuah tindakan? Yang kedua adalah why something happen. Ya, setelah kita tahu alasan kita, mengapa itu bisa terjadi? Itu yang kedua. Yang ketiga happen first. Biasanya cause ini dia terjadi dulu. Ya, itu yang membedakan dia dengan efek. Dan itu ada contohnya adalah it rain. Efeknya apa? Efek ini menceritakan tentang the result or conclusion of an action. Jadi hasil dari kita melakukan tindakan. Jadi pertama tadi apa motif kita? Apa alasan kita melakukan contohnya mengerjakan sebuah atau tindakan sesuatu, dan ini adalah hasil. Efek itu adalah hasil dari kita mengerjakan sesuatu itu. Ya, kemudian what happened, mengapa itu terjadi, dan apa yang terjadi setelah itu yang membedakan dia dengan cause. Ya, happen due to cause. Ya, dan terakhir contohnya adalah I got wet. Jadi efek sebab, ya, sebab tadi hujan, it rain, efeknya apa? I got wet. Ya, yang terjadi pertama, apa dulu yang terjadi? Nggak mungkin kita basah kalau nggak ada air atau hujan, ya kan? Maka it rained, I got wet. Ya, hujan, jadi saya basah. Sebab akibat hujan, efeknya saya basah. Itu dulu yang pertama. Oke. Yang kedua, cause and effect digunakan adalah to find a cause. Ya, jadi khusus untuk mendapatkan kata sebab ini, ya, kita biasa menggunakan katanya why did it happen? Mengapa itu terjadi? Oke. To find an effect, ask what happened. Itu yang membedakan. Jadi sekali lagi, untuk menemukan cause kita menggunakan kata tanya why did it happen, mengapa terjadi. Kalau untuk efeknya what happened, mengapa terjadi dan apa yang terjadi. Contohnya mengapa saya basah? Ya, jadi it rain. Ya, mengapa saya basah? It rain. So I got wet. Jadi efeknya saya basah. Oke, ini adalah kita cara menentukan cause and effect. Kemudian signal word. Ya, jadi kita menggunakan kata penghubung tentang sebab akibat. Biasanya menggunakan kata conjunction because, the reason for, and account for, due to, unless, for the reason. Ya, ini adalah kata penghubung untuk mendapatkan kata cause, menyatakan kata sebab. Ya, ketika menceritakan kita kata sebab, maka kita menggunakan kata conjunction ini. Kemudian we talk about the effect, maka kita menggunakan as a result, then, hence, therefore, so, consequently, finally, in order to. Ini adalah kata penghubung atau conjunction yang kita gunakan ketika kita menceritakan efek. Contohnya, ya, Sumatra tiger are almost extinct because people kill too many of them. Kita lihat diagramnya. Penyebabnya apa? Apa yang kita bicarakan di sini? Ya, bahwa Sumatera Utara itu sudah hampir punah, ya, karena banyak orang yang sudah membunuh mereka. Ya, sudah hampir langka. Jadi people kill too many of them. Ya, itu adalah sebab. Efeknya apa? Sumatra tiger itu, ya, artinya harimau Sumatera itu, kamu bisa tahu sendiri bagaimana perkembangannya. Ya, sebab diburu, efeknya bagaimana? Ya, hampir endanger, ya, hampir punah. Ya, yang kedua itu since they are in love. Ya, kamu bisa, saya sudah buat situ tebal, ya, kata conjunction yang digunakan. Since they are in love, ya, karena mereka lagi dalam sama-sama jatuh cinta, they forgive each other mistake. Mereka
saling memaafkan kesalahan. Jadi kita lihat dulu apa penyebabnya. They are in love. Penyebab mereka bisa seperti itu adalah karena mereka saling mencintai. Efeknya apa? They forgive each other mistake. Ini kamu harus tahu. Jadi cause duluan, baru muncul efek. Tidak mungkin ada sebab, ada akibat. Kira-kira seperti itulah. Pasti ada penyebab, maka akibatnya, efeknya ada. Oke. Jadi ini adalah structure of cause and effect. Ya, ketika kita menggunakan conjunction ini, due to, because of, owing to, thanks to, maka kita menggunakan ditambah noun saja. Bagaimana contohnya saya akan jelaskan ya. Yang kedua, because of, since, as for, as a result, ya, maka kita ini hanya kata because, maaf nih ya. Seharusnya di sini masuk kata because saja. Ya, tidak ada kata of, saya salah ketik di sini sedikit ya. Because, since, as for, as a result of, maka kita menggunakan kata subject plus verb. Sekali lagi ya, yang di atas menggunakan because of, yang di bawah hanya menggunakan conjunction because, tidak ada of-nya ya. Because, since, as for, as a result of. Artinya semuanya adalah karena. Sama. Yang membedakan dia seperti ini. Owing to her hard work and intelligence, we won the trophy. Kami memenangkan trofi karena kerja keras dan kecerdasan dia. Oke, jadi owning to di situ ada kata her hard work. Itu adalah noun. Sedangkan contoh yang kedua, because of his hard work, sama ya, he managed to get the best student award. Karena kamu bisa lihat di sini because his hard work, karena kerja kerasnya. Itu juga dengan menggunakan kata noun. Sedangkan kalau kita menggunakan kata because tadi adalah I have a stomachache because I ate too much food. Ya, stomachache ya, dia memiliki sakit perut karena I ate, ada verbnya ya, I ate too much food, karena terlalu banyak makan. Oke. Jadi tugas kamu adalah kamu hanya menentukan ya, ini tugas kamu di rumah. Ya, read the following sentence, decide if the words in the bold are the cause or effect. Kamu tentukan yang mana cause-nya dan mana efeknya, sama seperti contoh yang ini tadi. Kamu tentukan yang mana cause-nya, yang mana efeknya sesuai dengan soal yang ini. Oke. Kita bisa pahami apa sebab dan akibatnya dari kalimat berikut ini. Oke, itu saja tugas kamu dulu. Yang pertama adalah kamu ringkas, kamu tulis dulu maksud saya. You write it down, write the slide first. Slide ini kamu, tampilan ini kamu kamu ringkas dulu. Kemudian kamu kerjakan teks di bawah ini. Okay, I think that's enough for today. See you and God bless you.